Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan ketiga, week ketiga dari mata kuliah teori probabilitas. Di sini saya mencoba menjelaskan melalui video mengenai pembahasan tugas dan juga materi di minggu ketiga ini. Oke, langsung aja. Tugas yang pertama, the following measurement were record. Ini yang BCD ya, yang dicari. B itu calculate sample mean. Jelas ya. Kalian tinggal cari rata-ratanya aja. X bar sama dengan 3,4 ditambah 2,5 tambah 4,8 ditambah dan seterusnya sampai paling bawah 4,8. Dibagi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 data. Sehingga ketemu angkanya berapa. Lalu yang C, calculate the sample median. Nah, ini kalian urutkan dulu nih, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil kan mulai dari 2,5, lalu 2,8, 2,8-nya 2 kali, 2,9, ini coret aja ya. Terus 3,0, terus 3,3, 3,4, 3,6, 3,7, 4,0, 4,4, 4,8, 5,2. Itu hitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, masih ada yang kurang. Berapa nih? Oh, 4,8-nya ada 2. Terus ada 5,0. Apa 5,6 itu? Gini 4,8. Terus ada 5,0. 5,2. Dan terakhir 5,6. Nah, udah 15. Kita cari data yang di tengah. 15 bagi 2 kan 7,5. Berarti data ke-8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah mediannya atau Q2-nya. Gitu. Nah, yang D, 20% trimin. Nah, kita cari dulu 20% 0,2 ya, dari 15. Berapa? 3. Berarti ini dicoret, coret, 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 coret. Sehingga ini rata-ratanya adalah 2,9 ditambah 3 tambah 3,3 dan seterusnya sampai 4,8 yang ini. Dibagi 15, sisa berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data. Itu. Mudah kan? Oke, berikutnya. Kalian disuruh bikin dot plot dari kedua kelompok ini. Mudah ya, tinggal ini yang no aging, yang ini aging. Yang aging dulu deh. Paling kecil kan 201, terus 202 dan seterusnya sampai paling gede berapa yang aging? 219. Terus tinggal kalian gambar titik-titiknya aja. 1. Ini 200. Sama yang no aging juga sama. Dia paling kecil berapa? 216 nih. Digambar.
Sampai yang paling besar berapa? 229. Terus digambar titik-titiknya. Mudah ya kalau dot plot. Oke, berikutnya kalian disuruh cari varians dan standar deviasinya. Nah, kan kita cari S kuadratnya dulu. Sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, berarti kan kita cari X barnya dulu nih. X barnya berapa? Coba saya hitung pakai kalkulator. Oke, ketemu X barnya adalah 20,7675. Kita buletin aja ya 20,77. Nah, ini kan tinggal 71 dikurangi 20,77 kuadrat ditambah dan seterusnya dibagi N-1, 20 min 1 adalah 19. Nanti ketemu S kuadratnya berapa, itu adalah varians. Ini adalah varians. Dimana nanti S-nya tinggal hasil akar dari S kuadrat. Nah, berikutnya the following scores represent the final examination grades. Kalian disuruh bikin stem and leaf-nya. Kan tinggal ini. Nah, paling kecil berapa? Paling kecil 1 kan? Nggak ada yang 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalian cari yang depannya 1 mana aja ini ya? 10. 0. 17. Oke. Kita tahu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 6, 54 tambah 6. 60 ya. Ini N-nya ada 60 data. Oke, lanjut 2. Ini ya, 2, 2, 3. Oh, 15 ada juga ternyata. Berarti sebelum 7 ini 5. Oke, kita lanjut 2. Ada 2, 3. Emang harus teliti sih. Oke, so far 2, 3 aja. 3, 3, 2. Oh, ada 25 juga ternyata. 3, 2.
34 ya. 34, 36. Oke. Dan seterusnya sih, sebenarnya kalian bisa teruskan sendiri. Ini ada 41. 41-nya ada 2. Lalu ada 43. Ada 48. Dan seterusnya sampai yang depannya 9. Tuh. Nah, ini kalian hitung frekuensinya berapa. Pastikan totalnya adalah 60. Kalau totalnya belum 60, coba kalian cek. Mungkin ada yang belum kalian masukkan. Nah, ini min, cari min dan median. Cari standar deviasi. Minnya udah jelas ya, sigma X per N. Mediannya adalah Q2. Data keberapa? Ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 45 data, berarti data ke-23. Standar deviasinya adalah akar S kuadrat. Di mana S kuadrat adalah sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Udah tinggal dimasukin aja. Nah, ini trimin. Kalian disuruh cari triminnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 30. X bar 10%-nya berarti 0,1 kali 30, kemudian 3. Tinggal 3 data terendah dan 3 data tertinggi kalian buang. Sisa N-nya adalah 30 min 3 min 3. Sama dengan 24. Sisa 24 data yang kalian cari X bar 10%-nya. Itu sih, itu tadi. Oh, satu lagi tadi harusnya ini ya, ada bikin box plot-nya ya. Box plot-nya, oke, saya tulis di sini aja. Kalian udah tahu semua. Dimana ini adalah Q1, Q2, Q3. Ini adalah Q1 min 3/2 IQR. Dan ini adalah Q3 plus 3/2 IQR. Oke, kita masuk ke definisi probabilitas. Ini adalah materi inti dari minggu ketiga. Sebentar, Oke, kita lanjut. Mungkin kalian waktu SMA mengenal diagram Venn ini ya. Diagram Venn ini. Nah, kita mengenal 3 istilah, ada sample space, event atau kejadian, dan ada sample point. Nah, ini yang di dalam kotak itu adalah sample space atau ruang sampel. Sedangkan jadi semuanya termasuk yang di dalam lingkaran itu termasuk sample space atau ruang sampel. Nah, yang di dalam lingkaran ini adalah event atau kejadian. Nah, ketika ada suatu titik, entah di sini, dimanapun titik itu adalah titik sampel atau sample point, kayak gitu. Nah, di sini tiba-tiba ada titik. Di sini ada titik. Itu adalah sample point atau titik-titik kejadian. Nah, dalam satu ruang sampel bisa jadi ada 2 kejadian yang terjadi. Misal kejadian A dan kejadian B, di mana dia itu bisa berpotongan, atau dia bisa mutually eksklusif, nggak ada potongan sama sekali, nggak berpotongan, kayak gitu.
Jadi ini adalah sample space, ini adalah event atau kejadian, dan titik-titik, entah itu di luar lingkaran maupun di dalam lingkaran, itu adalah titik sampel atau sample point. Nah, apa sih definisinya? Ruang sampel adalah semua kemungkinan pada percobaan statistik, baik kemungkinan yang ada di dalam lingkaran kejadian maupun kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar lingkaran kejadian. Event adalah bagian dari ruang sampel. Nah, titik sampel adalah setiap titik atau setiap kemungkinan pada ruang sampel. Jadi misal ruang sampelnya adalah X bagian dari bilangan bulat. Berarti kan S-nya itu dari minus tidak terhingga sampai terhingga. Minus tidak terhingga sampai tidak terhingga. Nah, kejadian A itu adalah bilangan bulat positif. Maka A-nya itu adalah ya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Hingga yang positif, tapi bilangan bulat. Nah, berarti yang di luar A adalah bilangan bulat negatif, bisa kita bilang A aksennya adalah X bilangan bulat negatif. Yang bukan bagian dari A. Nah, event ini ada komplement, ada intersection, bentuknya ada 4, ada komplement, intersection, mutually exclusive, dan union atau gabungan. Komplement itu yang tadi saya bilang A aksen, itu berarti yang bukan kejadian A. Misal A adalah bilangan bulat positif, berarti yang di dalam lingkaran ini adalah bilangan bulat positif. Maka yang di luar A adalah bilangan bulat negatif. Intersection, kita mengenalnya A irisan B. Lambangnya U kebalik gitu. Lalu ada mutually exclusive, dia nggak punya irisan sama sekali. Jadi benar-benar lingkarannya saling terpisah. Lalu ada union, gabungan. Kalau gabungan tuh A gabungan B. Maka ketika ada, kalau irisan kan cuma yang ini doang. Kalau gabungan, semua yang ada di dalam lingkaran, baik yang irisan maupun bukan irisan. Misal ada yang mutually eksklusif, maka gabungannya ya semuanya yang di dalam lingkaran. Lingkaran A maupun lingkaran B. Nah, bagaimana cara menghitung titik sampel? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini kita bisa pakai diagram pohon, tree diagram untuk membantu. Jadi, misal berapa titik sampel dari satu dadu dan satu koin yang dilempar bersamaan. Maka, satu dadu itu kemungkinannya ada berapa? Ada 6 kan? Angka 1 sampai angka 6. 6. Satu koin, itu ada 2. Kan bolak-balik tuh, angka atau gambar. Maka 12 titik sampel. Kalau digambarkan di diagramnya, di diagram pohonnya, maka didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya gini. Terus gambar angka. Berarti kan di sini kemungkinan pertama 1 gambar. Keluar angka 1 di dadu, keluar angka 2 di keluar gambar di koin. Lalu kemungkinan kedua, keluar angka 1 di dadu, keluar angka di koin. Kemungkinan ketiga, keluar angka 2 dan keluar gambar. Kemungkinan keempat, 2 dan angka. Sampai ini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kemungkinan. Kayak gini, contoh lagi. Berapa kemungkinan angka ratusan genap yang terbentuk dari pilihan angka-angka ini? Nah, pertama kita gambarkan dulu kotaknya. Oke, saya tulis ulang di sini. Atau enggak, inilah. Genap.
Berarti kalau genap itu kan belakangnya pasti kalau nggak 2, 4, 6. Nggak mungkin kalau ada angka yang depannya, yang belakangnya 1. Maksudnya digit ketiga. Kan digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Kan kalau ratusan ada 3 digit ya. Berarti ada 3 kemungkinan, yaitu 2, 4, 6. Karena sudah dipakai 1 digit, maka sisa berapa? Dari 6 kemungkinan ini sisa 5. Kita taruh di sini, di digit pertama. Lalu udah dipakai 2 nih. Dipakai 2 digit. Sisa berapa kemungkinan? Sisa, oh sorry, ini kan boleh berulang ya. Di sini nggak ada tulisannya dan tidak boleh berulang. Ini boleh berulang, maka sebenarnya nggak masalah. 6-6-nya dipakai lagi. Makanya 6 kali 6 kali 3. Jadi contohnya misal 242. Ada dua angka kembar, digit pertama dan kedua. Ketiga, ini nggak masalah kalau dalam kasus yang ini. Terus misal 4, 5, 4 atau 266. Nah, ini ada kembar-kembar gini nggak apa-apa. Bahkan kayak 222 pun juga nggak apa-apa. Beda cerita dengan yang ini. Ini ada kata-kata tidak boleh berulang. Nah, ini yang saya bilang tadi. 3 kan? Kemungkinannya 2, 4, dan 6. Lalu, sisa udah dipakai 1 nih. Maka sisa 5 kemungkinan kan? Dari 6 angka kemungkinan jadi 5 angka aja. Udah dipakai 2, sisa 4. Tinggal dikali. Jadi kalau di kasus yang kedua, kayak 222, 242 ini nggak boleh. Yang boleh itu kayak misal 234, 452. Jadi benar-benar 3 digit itu terdiri dari 3 angka yang berbeda. Nah, cara kedua adalah dengan menghitung permutasi. Mungkin zaman SMA kalian udah pernah ya permutasi ngitung. Kodenya adalah P, lambangnya. NPR. N faktorial dibagi N min R faktorial. Dan permutasi ini kuncinya adalah memperhitungkan urutan. Beda sama kombinasi. Kalau kombinasi dia tidak memperhitungkan urutan. Misal dari 6 orang diambil 3 orang menjadi juara 1, 2, 3. Ada berapa kemungkinan? Maka 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Jadi N-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Tinggal dicari. Lalu ini kombinasi yang tadi saya bilang tidak memperhatikan urutan. Jadi contohnya dari 6 orang diambil 3 orang sebagai finalis. Finalis ini nggak peduli lah urutan 1, 2, 3-nya siapa. Ada berapa kemungkinan? Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumus ini. Ini N-nya, ini R-nya. Lalu ada permutasi bagian. Contohnya, berapa susunan huruf terbentuk dari kata statistika? Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 faktorial dibagi S. Huruf S ada berapa? Ada 2. 2 faktorial. Huruf T ada berapa? 1, 2, 3. 3 faktorial. Dan seterusnya. Huruf A berapa? Huruf I berapa? Huruf A berapa? Huruf I. Misal, ada berapa susunan huruf terbentuk dari kata industri? Maka P-nya adalah, ada berapa huruf ini? 7, 8. 8 faktorial. I-nya berapa? 2. N-nya 1. D-nya 1. U-nya 1. S-nya 1. T-nya 1. R-nya 1. Tinggal hitung. Nah, lalu ada permutasi siklik, yaitu yang membentuk form lingkaran. Rumusnya N-1 faktorial. Jadi misalnya contoh ada 5 orang duduk melingkar. Berapa kemungkinan susunan tempat duduk? Ya, ini N-nya. Tinggal 5 min 1 faktorial.
yaitu 4 faktorial. Berarti kan 4, 3, 2, 1. Itu 24. Nah, tadi kita udah cara menghitung ruang sampel. Gimana cara menghitung probabilitas? Probabilitas adalah jumlah titik sampel pada kejadian dibagi jumlah titik sampel pada ruang sampel. Jadi contohnya berapa probabilitas keluar angka genap pada lempar dadu? Probabilitasnya adalah berapa sih titik, mana sih titik sampel kejadian angka genap pada lempar dadu? Kan titik sampelnya 2, 4, 6. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada berapa? Ada 3 kemungkinan. 3 titik sampel. Ini ada berapa? Ada 6 titik sampel. Tinggal 3 per 6 sama dengan setengah. Gitu cara menghitung probabilitas atau peluang. Ini udah dipelajarin di SMA ya, kebanyakan. Jadi kita ulang-ulang aja, kayak gitu. Oke, materinya sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di grup, atau bisa disampaikan nanti di pertemuan keempat. Kita ketemu lagi, ada yang hari Selasa, tanggal 26, dan ada yang hari Rabu, tanggal 27 di jam masing-masing. Ada yang, kalau Selasa berarti kan jam 12, kalau hari Rabu jam 3 sore. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.